الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bersyukur kita kehadiran Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita. Malam hari ini Allah kumpulkan kita kembali dalam rangka tahsinul Quran. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radhu'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillah taala amin ya rabbal alamin. Tadi sampai mana, Bu? Ya, kita lanjut ya. Babut tafkhim wat tarqiq. Farunqiqan mustafilan min ahrufi. Halaman 8. Farunqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafdhil alifi ka hamzil hamdi a'udhu bina Allahi thumma la lillahi lana wal yatalattaf wa 'ala Allahi walad wal mim min makhmasatin wa min marad wa ba'i barqin batilin bihim bidi wahris 'ala asy-syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbis sadri rabwatin ijtuzzat wa hajjil fajri rabwati ni ya, jadi ni ya. Jadi tinnya nunnya pindah ke alif. Rabwatin ijtuzzat wa hajjil fajri wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana wa ha'i hashasa ahaqqul haqqu wa sini mustaqim yasku babur ra'at wa rabbiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat illam takun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu babul lamat wa fakhfi min lama min ismillahi an fathi naw ya, jadi naw an fathi naw dhammin ka abdullahi wa harfa listi'la'i fakhim wa khususa. Jadi bacanya wa harfa lis ya, wa harfa listi'la wa harfa listi'la'i fakhim wa khususa. Li tabaqa li ya, li tabaqa aqwa nahwu qala wal 'asa wa bayyinil itbaq min ahattu ma'
بسطت والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. Baik, ya. Kita masih bab wa awwalai mithlin kan? Bait ke-50 kan? Sampai 51 kan? Ya, masih idgham apa kemarin? Mutamasi lain. Semisal ya. Kita buka halaman halaman 51. Halaman 51. Ya. Dapat? Berarti mislain sudah, sohir sudah. Izhar, mislain sohir, izhar, kabir udah. Mutlak sudah. Sudah. Sekarang berarti yang kedua mutaqo ribain. Ya, mutaqo ribain. Halaman 51. Ada semua kan? Nah. Dapat? Ya, baik. Jadi mutaqoribain, ya mutaqoribain dalam riwayat Hafiz yaitu huruf-huruf tertentu ya. Pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifat atau salah satu di antara keduanya. Ya, apakah makhrajnya dekat, apakah sifatnya dekat. Intinya mutaqoribain itu dua huruf yang berdekatan. Ya, dua huruf yang berdekatan. Jadi setiap huruf di dalam Al-Quran apabila bertemu dua huruf, contoh alhamdu, alif sama lam, itu ada hukum hurufnya. Lam sama ha, ada hukumnya. Ha sama mim, ada hukumnya. Mim sama dal, kalau mau dicari, ya dijelaskan, dijabarkan, itu semuanya ada hukumnya. Apakah dia nanti di mutaqoribain, mutajanisain, atau mutama silain. Kemudian yang kedua, sesudah pertemuan dua huruf ditinjau dari yang kedua itu harokat. Ya, harokat. Kalau huruf pertamanya sukun, huruf keduanya harokat atau mati hidup, baris mati sama baris hidup, berarti apa? Sohir. Ya. Kalau barisnya hidup-hidup, harokat-harokat, berarti kabir. Kalau barisnya hidup dan yang terakhir mati, berarti mutlak. Nah, ya. Kayaknya perlu dibuat tabelnya juga. Ya. Oh iya. Nah. Ya.
Ini yang dari buku ya, ambilnya. Sekarang kita kan sudah yang kedua. Mutaqo ribain, jenis huruf. Jenis huruf. Kedua, harokat. Kemudian hukumnya. Baru contoh ayat. Nah, ya. Sekarang kita sudah masuk kepada mutaqoribain. Mutaqoribain. Dari sini saja, dari bahasa saja sudah nampak mutaqorib. Qorib apa qorib? Dokat. Nah, ya, berdokatan. Jadi mutaqoribain, dua huruf, pertemuan dua huruf. Ya, dua huruf, pertemuan dua huruf yang apa? Berdekatan makhraj itu tempat keluar huruf dan sifat. Ya, berdekatan dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifat. Kalau kita raba-raba, lam sama nun dekat enggak? Dekat. Nun sama ro dekat. Nah, gitulah ya. Jadi berdekatan ya. Nah, makanya di sini nanti pentingnya kita menguasai makhraj dan sifat. Kalau kita belum menguasai makhraj dan sifat, ya meraba-raba. Ya. Nah. Ta, to, da satu makhraj. Ya kan? Ah, satu makhraj. Sin, sod, zai satu makhraj. Qaf sama kaf satu makhraj? Tidak. Tapi qaf sama kaf dekat enggak? Dekat. Nah, gitu. Jadi dua huruf yang saling berdekatan. Dan enaknya dalam riwayat Hafs ini sikit. Ya, kalau mutaqoribain ini cuma sikit saja. Tapi kalau bacaan imam yang lain, riwayat lain, itu nanti berdekatan banyak ya. Nah, makanya nanti di sini kita lihat ya dari sisi harokat. Ya, dari sisi harokat. Ya, dari sisi harokat sohir. Sohir itu apa? Huruf pertama sukun atau mati. Huruf yang kedua harokat. Ya, mana ada hurufnya sukun semua, mana ada? Ya kan? Pasti ada harokat, sukun, harokat kan gitu. Nah, harokat gitu. Nah, jadi huruf pertamanya sukun, huruf keduanya harokat. Maka yang pertama di sini hukumnya izhar, dibaca jelas. Ini pengecualian ya. Izhar, contoh ayat ja'alna ini pengecualian ya, izhar jadinya fakanat saroba. Yang mana di sini berdekatan? Ja'alna, yang mana berdekatan hurufnya? Lam sama nun kan? Lam sama nun kan dekat. Lam di muka, nun di ya, lamnya di apa? Di ujung, ya sama-sama di ujung. Ya. Nah, lam nun. Satu berharokat, satu sukun, yang kedua berbaris. Ini pengecualian. Jadi dibaca ja'alna. Ya, ja'alna. Kenapa izhar? Cuma dua ini ya. Kemudian contoh lain fakanat saroba. Yang mana dekat ini? Ta sama sa. Ya kan? Sama-sama ujung lidah. Ya, satu di gusi, satu di gigi, berdekatan. Ah, dalam riwayat Hafs ini dibaca jelas. Fakanat saroba, izhar, dibaca izhar. Fakanat saroba.
Kalau dalam bacaan imam yang lain, fakana saroba. Ini dimasukkan, diidghamkan. Nah, tapi kalau di hafaz sedikit ya itu. Ya. Ah, jadi kalau dalam riwayat hafaz itu dia dibaca izhar. Kapan dia dibaca idgham? Ah, ini dia, ada 4. Nah, itu. Idgham ini ada di 4 kondisi. Kondisi pertama, ya, lam bertemu dengan ro. Lam bertemu dengan ro, maka dia idgham. Contoh ayat, ya, wa qur rabbi. Wa qul rabbi. Contoh yang kedua, bal rafa'ahullahu. Lam sama ro. Lam berdekatan hurufnya sama huruf ro. Maka dalam riwayat hafaz, kalau kita jumpai lam berjumpa sama ro, ya, maka lamnya sukun, huruf keduanya berharokat, ro-nya berharokat, maka dia diidghamkan. Jadi bagaimana cara membacanya? Alhamdulillah di Quran kita sudah langsung secara otomatis dikasih tasdid, ya, dikasih tasdid karena riwayat hafaz. Jadi kita membacanya wa qur rabbi, lamnya hilang, ya, lamnya tak perlu dibaca. Wa qur rabbi, 1 2 3. Wa qur rabbi. Nah, jadi ibu tengok aja di Quran tuh. Kalau ada harf tasdidnya udah, enggak usah diopeni sukunnya. Itu sudah jelas idgham. Jangan pula kalau ada baris sukunnya, ada tasdidnya, wa qulur rabb, wa qulnya dibacanya wa qulur rabbi. Ya, udah payah itu. Ya. Jadi kalau sudah ada sukun, ada tasdid, sukun dianggap lagi. Ya. Kenapa? Karena tasdid ini juga udah sukun itu. Tasdid itu kan asalnya kan satu sukun, satu harokat, kan gini itu. Baru wakul tadi. Berjumpa 2 sukun. Ya kan aslinya gini, maka udah dikasih masukkan saja rohnya ke sini. Jadi waqur rabbi. Ini yang pertama, lam sama ro. Lam sama ro. Yang contoh berikutnya, bar rafa'ahullah. 1 2 3. Lam sama ro, alhamdulillah. Ya, jadi langsung dibaca bar rafa'ahullah. Wa qur rabbi bar rafa'ahullah. Ya, yang kedua yaitu qaf jumpa sama huruf kaf. Ya, cuma satu nih ini. Alam, contoh ayat. Alam nakhluqkum. Aslinya gini tulisannya, nakhluqkum. Ya. Jadi seharusnya kita baca alam nakhluqkum luqakum, kan itu. Karena qaf sama kaf berdekatan, maka kafnya diganti tasdid, qafnya tak usah lagi dibaca. Jadi membacanya alam nakhluqkum. 1 2 3. Langsung dibaca huruf kaf. Lukum. Kalau sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa, lukum. Alam nakhluqkum. Jadi jatuhnya huruf kaf ya. Lukum. 1 2 3. Kalau belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti
lukum tetap jatuhnya kaf. Takutnya nanti lukum jadi qaf jadinya. Jadi guru-guru kita ngajarkan kalau belum terbiasa balik dulu. Alam nakhluq luk lukum nakhlukum 1 2 3. Yang ketiga alif lam syamsiyah. Tahu alif lam syamsiyah? Wasyamsi syamsiyah. Alif lam syamsiyah, alif lam itu nanti ada ya kalau di matan Jazari tak palah dibahas. Yang dibahas itu nanti di kitab ini. Ya. Saya cari dulu. Alif lam syamsiyah. Di bait sebelum ini. Halaman 41. Syarah hukum lam alif lam ya. Maksudnya alif lam, al itu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Ya. Lihat aja contoh ayatnya. Jadi kalau alif lam qamariyah tuh alif lamnya bisa dibaca. Contoh al-ardu. Itu alif lam qamariyah. Al-bahru, al-ghafuru, itu bisa dibaca. Adapun syamsiyah, lamnya itu enggak dibaca, langsung dimasukkan ke huruf berikutnya. Lihat halaman 43. Atau disebut dengan idgham syamsiyah. Alif lam syamsiyah sama. Kenapa disebut idgham syamsiyah? Karena alif lamnya dimasukkan ke huruf syamsiyah. Syamsiyah itu apa? Matahari. Kenapa disebut dengan alif syamsiyah? Apa sejarahnya? Ya, guru-guru kita jelaskan, dikatakan dia syamsiyah, matahari. Coba kalau kita nengok matahari, jelas enggak? Bisa nampak? Bisa gitu. Nampak jelas gitu bentuknya, nampak? Enggak. Ya. Maka alif lamnya itu enggak nampak kalau sudah bertemu dengan huruf-hurufnya. Disebutlah alif lam syamsiyah, itu istilah saja. Kenapa disebut alif lam qamariyah? Qamar bulan nampak, nampak bulatnya nampak, ya, cahayanya nampak, ya. Maka alif lamnya dibaca jelas, ya. Atau istilahnya juga izhar qamari. Ya, izhar qamari. Ya, kalau alif lam syamsiyah itu idgham syamsiyah, ya, atau idgham syamsi sama, ya. Nah, contoh hurufnya itu to. Ya, to, at-tur. Coba perhatikan nih, at-tur. Aslinya kan al-tur. Kan? Alif lam. Ya, al-tur. Karena to ini ya berdekatan dengan lam, la, to. Dekat enggak? Lam, ujung lidah, to juga ujung lidah. Langit-langitnya pun hampir dekat. Ya kan? Kalau to digusi, kalau lam di atasnya lagi. Maka dia dilebur. Jadi at-tur. Bukan lagi al-tur tapi at-tur. 1 2 3. Makanya disebut dengan alif lam syamsiyah. Ini dimasukkan para ulama kepada mutaqaribain karena berdekatan. Lam sama to berdekatan. Syamsiyah itu berdekatan, ya, huruf-hurufnya berdekatan, maka dimasukkan. Contoh yang lain, as-samarat. Ya, as-samarat, sama-sama ujung lidah. As-samarat, bukan al-samarat kan? Tapi as-samarat. Contoh yang lain, shad, as-shalah. Masuk dia. Jadi lamnya itu dimasukkan ke huruf, diidghamkan ke huruf berikutnya.
Nampak contohnya? Halaman 43. As-shalah, as-sirat, as-sirat, ar-rahman. Ra kan? Lam sama ra, ar-rahman. At-tawwab, lam sama ta. Ad-du'afa, dhad. Ya. Az-zakirin, an-nas, lam sama nun. Ad-din, dal. As-sama, sin. Ini makanya yang ketiga ini dimasukkan kepada hukum pertemuan dua huruf. Ini kan dua huruf, satu huruf lam, satu huruf to, huruf-huruf samsiah kan. Berdekatan, maka dia dimasukkan. Alhamdulillah kalau yang seperti ini mungkin nggak tahu kita istilahnya nggak apa-apa, tapi kalau nampak kan kita sudah tahu cara membacanya. Ini as-samarat. Tak lagi awak baca al-samarat. Ya, kalau alhamdu qamariyah atau samsiah itu? Alhamdu qamariyah. Pasti orang nggak ada baca ahamdu, ada? Dimasukkan lamnya ada? Nggak ada. Karena jauh kan? Lam sama ha jauh nggak? Lam sama ha jauh, satu di ujung, satu tenggorokan. Sudah lain rumah pula itu. Ya, satu lidah, rumah lidah, satu rumah tenggorokan. Maka dibaca jelas. Alhamdu. Ini ya. Ini yang ketiga, idgham syamsi. Kemudian yang keempat, ya, yang termasuk juga mutaqaribain, dimasukkan ke dalam mutaqaribain, yaitu nun atau tanwin yang idgham bi gunnah ya. Nun mati atau tanwin an inun, tanwin an inun ya, tanwin tambah lam, mim, ya, ro, waw ya. Contoh mir rabbihim, ini kan huruf-huruf idgham ini. Tahu idgham ya? Idgham bi gunnah, bila gunnah. Ini kan lam sama ra idgham apa? Bila gunnah. Ya mim waw bi gunnah. Kenapa enggak masuk nun? Nun kan idgham bi gunnah juga. Karena kalau nun jumpa sama nun jadi apa itu? Kalau pertemuan dua huruf mutama silain kan? Mislain, maka dia tak masuk ke sini dia. Ya, itu ya, bisa pahami ya. Mir rabbihim. Contoh yang lain. Ya. Nanti contoh-contoh idgham bi gunnah. Min waraihim ya. Fa illam taf'alu misal ya, contoh. Fa illam. Fa illam. Seharusnya inlam. Ya kan? Tapi karena nun berdekatan dengan huruf lam, maka diidgham dia. Mutaqaribain. Secara dua huruf hukumnya mutaqaribain, secara bunyi idgham bila gunnah. Ya. Jadi mir rabbihim fa illam. Fa illam. Dan yang lain-lain. Contoh sama ya apa kira-kira? May yaqulu. Ya kan? May yaqulu misalkan. Nun sama ya. Seharusnya man yaqulu. Tapi karena nun sama ya berdekatan, secara hukum dua huruf, pertemuan dua huruf, dia termasuk kategori mutaqaribain. Secara bunyi idgham bi gunnah. Berdengung kan? May kan dengung. May yaqulu. Tak boleh may yaqulu. May yaqulu. Harus dengan dengung. May yaqulu. Nanti ada pembahasannya itu ya. Contoh apa lagi? Wow misalkan. Ya, miwali. Seharusnya min wali, ya kan?
Karena nun secara pertemuan dua huruf berdekatan, nun sama waw, ya, miu. Nah, secara apa namanya? Bunyi termasuk idgham bihunna. Miu wali 1 2 3. Ya, gitulah contohnya. Jadi cuma 4 ini ya, 4 ini. Tapi ini biasanya kalau di buku-buku tajwid biasa jarang ini dibahas. Yang biasanya cuma ini aja, qaf sama kaf, lam sama to. Nah, itu ya. Jadi ini tambahan agar juga kita tahu bahwa setiap pertemuan dua huruf itu ada hukum. Ya, ada hukum di dalamnya. Ya, apakah itu mutaqaribain, mutamasilain dan mutajanisain. Baik, sekarang kita masuk yang mana ini? Harokatnya. Ya, sekarang kita masuk harokat. Yang kabir ya, yang kabir. Nah, di halaman berapa? 52 kan? Nah, dari sisi harokat ya. Sini. Kabir apa? H1 harokat, H2 harokat atau hidup ya. Baris hidup. Nah, harokat, bergerak, harokat itu bergerak. Nah, kalau sudah kabir dalam riwayat Hafs nggak usah bingung-bingung, izhar udah aja. Nah, udah jelas izhar. Nah, contoh, ini contoh ayat lana, lam sama nun kan dekat. Kemudian apa? Yarzuqukum. Yang mana itu? Zai. Hukum qaf sama kaf. Ya, qaf sama kaf. Ah, ya, yarzuqukum. Itu contohnya kabir. Ya, berarti hukumnya apa? Dibaca izhar. Dah. Selesai. Sekarang yang mutlak. Mutlak. Mutlak apa? H1 hidup, harokat. H2 sukun atau mati, tonang ya. Nah, ini udah jelas ya. Yang ini jelas izhar. Ya. Contoh lan. Lam sama nun. Lamnya berharokat, nunnya sukun. Nah, ini mutaqaribain. Dalam riwayat Hafs ini dia. Cuma nanti kalau di buku tajwid yang sering dibahas itu idgham mutaqaribain. Yang dibahas yang ini aja itu. Ya, idgham mutaqaribain, idgham mutamasilain. Kenapa? Karena ini ada perubahan bacaan. Kalau yang izhar enggak palah dibahas, orang udah paham. Ya kan? Nah, kenapa? Karena begitulah tulisannya. Fakanat saroba ja'al. Ya. Nah, jelas izhar. Nah, tapi kalau yang idgham ini kan memasukkan, harus tahu kita. Ya, apa saja yang harus dimasukkan ya. Lam sama ro, qaf sama kaf dan sampai ke bawah. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya? Berarti sudah 2 ya. Mutamasilain, mutaqaribain, berdekatan. Nanti yang banyak nanti di mutajanisain. Nah, sejenis karena satu makhraj itu ada 3 huruf. Ya, nah, ko, dal, ta, za, apa? Ta dan wa. Baik. Ya. Ada yang mau ditanya di sini? Jadi soghir dari sisi harokat, kalau mutaqaribain, mutajanisain dari sisi pertemuan 2 huruf, ya, jenis huruf. Nah. Oke. Cukup ya, enggak ada pertanyaan. Sekarang kita masuk ke
Riwayat Hafiz ya, riwayat Hafiz. Dalam riwayat Hafiz. Halaman 79. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Matnu risalati tawassutil munfasili li hafsin min tariqis syatibiyyati yaqulu raji rahmatil quddusi arifu wardani alindunisi hamdan li rabbi wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa khairil anam wa ba'du khudh makhtara fihi syatibi min harfi hafsin nafi'an li talibi arba'u naw ya arba'u naw zid mattasal wan fasala fi khulfi ainin qaddiman ma tuwila yabsutu bastatan bisinin warada wa bimusaytirin bisadin jawwida wa fi musaytiruna turin wajhan fi dzakaraini ma'a Allahul an qaddimi libdala wa fi salasila. Cara bacanya qaddimi libdal lib ya. Qaddimi libdala wa fi salasila bil hadfi wal itsbati waqfan ruttila. Ya. Atani hadful ya awithbit waqfa quddima fathu dhadi dha'fin dha'fa. Ya, terakhir di bait yang ketujuh kan? Ya, yaitu salasil ya. Salasila itu dalam surah Al-Insan ayat 4, maka ketika kita membacanya boleh dengan hadzf bil hadzfi, yaitu dengan menghilangkan alif ya, mensukunkan lam. Contoh salasil. Itu namanya hadzf. Kalau kita waqaf ya, kalau kita waqaf boleh kita baca salasil dalam surah Al-Insan ayat 4. Tapi yang kedua boleh juga menetapkan alif atau dibaca mad tabi'i, karena dalam tulisan salasila dalam surah Al-Insan ayat 4 ada sifir mustatil ya, ada bulatan menunjukkan panjang, lonjong ya. Maka dibaca dalam keadaan waqaf alifnya. Wa fi salasila. Yang satu tadi salasil, itu namanya hadzf, alifnya dihilangkan. Yang kedua salasila, alifnya dibaca. Nah, itu nanti lihat dalam surah Al-Insan ayat 4.
4. Sekarang kita masuk bait yang ke-8, atani, ya, hampir sama dengan salasil tadi. Atani kita baca artinya pada lafaz atani surah An-Naml ayat 36. Ketika membacanya ada dua cara juga, yaitu hadzful ya dengan menghapus huruf ya, ya, mensukunkan nun atani, ya, atani, ya, jadi nunnya menjadi atan, ya, atan. Nah, ini. Atau menetapkan huruf ya-nya seperti mat tabi'i di saat waqaf, maka dibaca atani. Ya, sekarang supaya lebih mudah lihat surah An-Naml ayat 36. Buka surah An-Naml ayat 36. Silahkan mungkin Ustazah dibaca ya. An-Naml, buka Qur'annya. Saya pinjam Qur'annya, Pak. Dan ayat 6. Surah An-Naml surah berapa? Saya tengok. Surah 27. Buat nampak? Nampak ya? Ada ya-nya enggak situ? Ya mereng ada? Ada kan ya-nya kan? Nah, itu dalam riwayat Hafiz cara membacanya ada dua. Saya bacakan ya. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atan. Kalau diwakafkan ya. Atau cara kedua, falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani. Jadi boleh dibaca dengan dua cara, ya. Ya, misal napasnya sampai di situ, atau memang napasnya masih panjangnya. Kalau waqaf ianya, kalau wasol ianya tetap dibaca, ya. Qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun atani Allah, kan ada yanya. Tapi kalau waqaf maka cara membacanya ada dua. Bisa fama atan. Kalau waqaf. Ya bisa dari qala ya. Qala atumiddunani bimalin atau fama atan, ya. Ya, qala atumiddunani, kisah Nabi Sulaiman ya, apakah kamu akan memberikan harta kepadaku apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik fama atani Allah, ya. Jadi kalau mau dilanjut diulang qala atumiddunani fama bimalin fama atani Allah. Ya. Jadi terkadang ada yang napasnya panjang, tapi syekhnya bilang wakafkan di situ misalkan, karena di situ ada riwayat, maka ya nanti syekhnya bilang wakafkan di fama atan.
untuk nengok awak, paham nggak awak di situ bacanya? Ya, karena kalau dia ada riwayat, ya harus kita baca. Berarti bisa dibaca fama atan, bisa dibaca fama atani. Oke, sampai sini bisa pahami? Ya, ulangi. Ya, jadi itu famaatan itu dibaca dalam kondisi wakof. Kalau wasol, tahu wakof ya? Wakof itu berhenti. Kalau wasol lanjut, ya, lanjut. Nah ini dalam kondisi wakof. Kalau dalam kondisi wakof di famaatan itu cara membacanya ada dua. Yang pertama hadzaf, hadzaf itu dihapus ya-nya. Kalau sudah dihapus ya-nya berarti nunnya dibaca matilah, karena nggak dalam bahasa Arab itu nggak ada huruf yang hidup, ya harus ada yang mati. Akhir huruf Arab itu mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Aslinya apa? Alamina arrahmanir rahimi him. Nah, kalau ya-nya sudah dihilangkan, nggak mungkin dibaca fama atani, ya kan? Tak boleh panjang kan? Nah, maka ya-nya dihilangkan berarti nunnya dimatikan. Kan di situ keterangan di buku ada kan? Keterangan di buku. Coba lihat keterangan bukunya. Pada lafaz atani surah An-Naml ayat 36, ketika membacanya di halaman 81, ketika membacanya bisa dengan menghapus ya. Udah nampak ya-nya tadi? Nampak ya-nya? Nampak, dia menghapus ya atau mensukunkan nun. Kalau ya-nya dihapus berarti nunnya disukunkan. Namanya mau berhenti di situ. Ya kan? Nah, maka dibaca ya, membacanya fama. Gimana cara bacanya? Fama atan. Ya. Baru yang kedua, ya. Yang kedua menetapkan atau menetapkan huruf ya. Dalam kondisi apa ini tadi menetapkan huruf ya? Waqaf, ya. Dalam kondisi waqaf seperti mat tabi'i. Berarti dibaca fama atani, cuma 2 harokat saja. Kan mat tabi'i 2 harokat, ya. Fama atani. Ya, jadi yang pertama fama atan. 1 2 3. Yang kedua fama atani. Gitu ya. Nah, jadi di situ ada riwayat hafaz, khusus riwayat hafaz, ya. Kalau wasal dibacalah fama atani Allah. Misal dari awal kita baca sampai ya. Penting awak entah cemani itulah sampai mimma atakum misalkan. Ya, mimma atakum berarti ya-nya harus dibaca ya. Contoh falamma jaa Sulaiman qala atubidunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum. Harus dibaca atani Allah ya. Ini dalam kondisi waqaf. Dalam kondisi waqaf berhenti ya, dalam surah An-Naml ayat 36. Surah apa tadi? An-Naml ayat 36. Ayat 36 surah apa? An-Naml ayat 36. Harus ingat-ingat biar terokam An-Naml 36. Jadi pas baca Quran An-Naml 36. Maka di situ ada riwayat. Ya, An-Naml ayat 36. Ya.
Fama atani, fama atan. Jadi kalau ada murid kita membaca Quran, kita tunjukkan di sini ada dua cara membacanya. Bisa fama atan, fama atani. Ya. Nah, kalau dia mau wakaf, ya, kalau diwakafkan atau dia baca terus supaya dia tahu di situ ada riwayat, kita suruh wakaf. Berhentikan di fama atan. Untuk awak tahu dia paham enggak? Ya, sengaja awak suruh cuma berhenti di situ. Nah, cuman ini Bu bacanya, berarti jelaskan cara membacanya. Cara membacanya ada dua, fama atan dan yang kedua fama atani. Nah, bisa pahami? Ya, yang terakhir quddima fathu dhadi dha'fin dha'fa. Ya, quddima didahulukan. Ya, didahulukan muqaddam fil ada. Muqaddam fil ada itu ketika kita membaca talaqi, membaca huruf dhad dengan harokat fathah pada lafaz dha'fin dha'fa. Surah Ar-Rum ayat 54. Ya. Nah, lihat keterangannya. Keterangan di halaman 82 itu. Nah, itu keterangan atan dulu ya. Ketika wasol halaman 82, ketika wasol huruf ya pada lafaz atani tetap dibaca dengan fathah pada huruf ya menjadi ataniya. Jelas ya? Nah, jadi ada keterangan di situ tambahan. Nah, dalam riwayat Hafs ada juga yang mendommahkan dha'fin dha'fa menjadi du'fin du'fa. Jadi boleh dibaca dha'fin dha'fa, boleh dibaca du'fin du'fa. Ya, cuma di dalam Al-Qur'an kita sudah langsung dha'fin dha'fa. Mari kita buktikan surah Ar-Rum ayat 54. Dapat. Nampak situ ya? Di situ sudah tertulis apa? Baris fathah kan? Dha'finnya baris fathah. Ya. Saya baca ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwah ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Ada dha'fin, ada dha'fa. Ya, nah itu ada riwayat di situ. Ya, ada riwayat dalam surah Rum ayat 54 itu ada riwayat. Boleh juga dibaca Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhu'fan wa syaibah. Jadi kalau dari awal sudah dhammah, maka semua kalimat dha'fin atau dha'fan itu semuanya dhammah. Jadi ada dua cara, bisa dha'fin, bisa dhu'fin. Bisa pahami? Nah, nanti saya pernah dengar itu di YouTube ada syekh membaca dhu'fin. Oh, ini dia berarti riwayat. Walaupun di Quran kita dha'fan karena kita riwayat Hafs Thoriqnya Syatibiyah itu lebih diutamakan baris atas. Jadi, walaupun ada dua pilihan dalam riwayat Hafs, boleh dha'fin, boleh dhu'fin, tapi yang dipilih dalam Thoriq Syatibiyah yang kita pelajari ini adalah baris atas. Makanya semua Quran kita dibuat baris atas. Bisa pahami? Surah apa tadi? Rum ayat 54. Atan tadi surah apa? An-Naml ayat 36.
Di situ ada riwayat, ya. Yang nggak boleh dicampur, ya. Yang pertama du'fin, yang kedua du'fan, itu nggak boleh. Bisa pahami ya? Baca dua-dua kan? Allahul ladzi khalaqakum min du'fin tsumma ja'ala min ba'di du'fin, katanya. Itu nggak boleh. Jadi kalau dari awal du'fin, maka seterusnya du'fa. Kalau dari awal du'fin, seterusnya du'fa. Tergantung toriknya apa. Karena kita syatibiyah, maka lebih didahulukan berbaris atas du'fin. Saya pahami ya? Surah apa tadi itu? Rum ayat 54. Atam tadi surah An-Naml ayat 36. Alhamdulillah bisa diingat pulang. Sampai rumah udah hilang lagi ya kan? Jumpa sama bapak, apa tadi rumah apa tadi kan? Makanya ada bukunya ya, penting buka lagi. Ini buku ini dia gitu. Ya. Ada dibuka lagi bukunya. Makanya ini jangan nggak dibuka, jangan dibuka hanya pas di masjid ya. Di rumah ibu baca-baca ya. Ibu baca-baca. Baik, ada pertanyaan. Jadi enak ya kalau belajar riwayat ini ya. Belajar riwayat ini enak. Oh, ini begini bacanya. Ya. Ya besutu. Ya besutu. Gimana bacanya? Sin atau shad? Ya besutu basqatan. Cara baca ya besut sama basqah, gimana bacanya? Masih ingat? Dibaca sin. Ya besut. Jadi basqah dibaca huruf sin. Kan dari awal kan ada situ kan? Itu harus diingat-ingat. Ya, riwayatnya. Kalau lupa ini gimana baca? Tengok bukunya. Karena sedikitnya. Kita bersyukur ya bisa riwayat hafaz, torik syatibiyah cuma sedikit. Kalau yang lain nanti banyak rumusnya, ya. Wadduha wal laili sajid ma wadda'aka rabbuka qala wa lil kulli majatin lumazih alladzi jamma'a ma law wa'addah ayahsibu bukan ayahsabu